ujian kompetensi atau UKIN di SMP 09 Bengkulu Utara. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas silakan siapkan. Bersedia. Alhamdulillah pagi ini kita semua sehat ya? Oke, lengkap kita? Lengkap ya? Alhamdulillah. Berdoa sudah. Semoga dengan kita berdoa tadi kita menjadi lebih mudah untuk mendapatkan pembelajaran di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke. Karena semuanya hadir, jadi pas kita jumlah kita 20 ya. Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pembelajaran kita seperti biasa, karena kita orang Indonesia yang mencintai negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dari itu untuk menanamkan rasa cinta kita kepada negara kita, Bapak minta tolong satu orang menjadi dirijen di depan, memimpin kawan-kawannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. 1, 2, 3. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus selalu mencintai. Maka kita harus membuktikannya dengan cara apa? Seperti saat ini, ya, kita berusaha untuk belajar agar kita bisa membangun negara kita, ya. Karena dengan belajar artinya kita telah ikut serta membangun negara kita, ya. Jadi jangan lupakan bahwasanya kita bisa merasakan kemerdekaan saat ini berkat jasa para pahlawan. Baik, siap belajarnya ya? Siap ya? Semangat? Semangat. Oke, tepuk semangat.
yang sangat menarik berupa cerita. Ada yang masih ingat materi kita di pertemuan sebelumnya? Yaitu cerita fantasi. Ya, apa kemarin cerita fantasi? Yaitu cerita yang tidak nyata, tidak benar-benar ada. Ya, itu cerita fantasi. Oke. Nah, untuk hari ini materi kita adalah teks prosedur. Ya, jadi hari ini materi kita seperti yang tertulis di papan tulis, yaitu teks prosedur. Nah, coba perhatikan apa yang kalian lihat di papan tulis. Apa itu? Telur ya? Seperti senyuman kita di pagi ini ya. Ya, ada telur dalam piring, ada sausnya. Itu yang mulutnya itu apa ya? Sosis ya? Iya. Menjadi senyuman dia. Seperti wajah-wajah anak-anak bapak di pagi ini yang insya Allah ceria ya, yang semangat. Nah, oke. Ini gambar telur ini bisa seperti ini karena telah melalui sebuah prosedur. Apa prosedurnya? Yaitu membuat telur yang mentah menjadi masak dan siap untuk dimakan. Ya kan? Itu prosedurnya kan? Nah, apa saja langkah-langkahnya? Nah, tentu ada yang tahu tidak bagaimana langkah-langkahnya ini untuk membuat yang seperti ini? Apa direbus dulu, apa digoreng dulu? Digoreng, bukan direbus ya. Oke, jadi ini salah satu gambar apa namanya yang mengarah ke teks prosedur. Kemudian bagaimana dengan yang ini? Ada nasi goreng di sana, muncul lagi telur di sana. Pagi-pagi udah bikin lapar ya. Aduh, ada yang sudah sarapan tadi apa ada yang belum? Belum, aduh. Harusnya pagi-pagi sarapan dulu nah ya, biar semangat belajarnya ya. Ini gambar nasi goreng ini tentu tidak langsung bisa jadi seperti itu kan? Harus melalui yang namanya prosedur, yaitu prosedur pembuatan nasi goreng. Cara mencuci tangan yang benar. Kita sudah melalui kemarin beberapa bulan yang lalu, kita masih di di masa pandemi ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah tidak lagi di masa pandemi ini. Namun kita juga harus tetap melaksanakan yang namanya cuci tangan. Agar apa? Agar kita terhindar dari penyakit. Iya, betul. Jadi itu ada 1 sampai 6. Kompetensi dasar. Apa kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini? Nih, yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Cara membuat itu nanti ada cara memainkan alat musik atau tarian daerah, kemudian cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Apa indikator pencapaian kompetensi kita? Seperti yang tergambar di depan. Apa indikatornya? Yaitu menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Ya, bisa itu memainkan alat musik, bisa itu tarian daerah, cara membuat kuliner, dan berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, ya. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran kita adalah melalui kegiatan kelompok peserta didik dapat mengidentifikasi jenis dan struktur teks prosedur.
Ya, tujuan pembelajaran kita. Sekarang coba kita sama-sama perhatikan. Ini ada sebuah video cara membuat telur mata sapi. Ya, perhatikan sama-sama. Cara membuat telur ceplok katanya, apinya kecil banget katanya. Banget itu apa ya? Kecil sekali ya. Oke. Coba ada sebutir telur. Apa yang dia lakukan? Perhatikan ya langkah-langkahnya ya. Nanti kita akan tentukan prosedurnya. Apa yang digorengnya? Putih telurnya saja. Lalu kuning telurnya dimasukkan. Bisa kalian pelajari dari video barusan? Apa nak? Video tadi menerangkan atau menjelaskan prosedur atau cara membuat apa? Membuat telur apa? Telur mata sapi, atau lebih sering kita sebut kalau di daerah telur ceplok ya. Ya ya. Apa bedanya dengan ketika kalian membuat di rumah? Ada perbedaan tidak dari video tadi? Tidak? Ada? Ada. Apa bedanya? Kalau kita buat di rumah biasanya panaskan minyak di atas kompor, boom, gitu ya, masuk semua ya. Iya. Tidak di. Apa sih teks prosedur? Nah ini, Mbak, satu orang. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur yaitu betul. Jadi seperti yang tertera di sana, teks prosedur itu adalah teks berisi langkah-langkah, ya, dalam melakukan suatu kegiatan, membuat sesuatu atau menggunakan alat. Itu pengertiannya, ya. Jadi bila kita menemukan sebuah teks isinya adalah langkah-langkah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, bisa kita pastikan bahwasanya itu adalah teks prosedur. Oke, itu pengertian teks prosedur. Sekarang
kita perhatikan lagi apa saja jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya. Di sana ada 3 jenis. Ya. Ada berapa jenis? Apa saja? Ya, pertama jenisnya adalah teks prosedur berisi cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Kedua, teks prosedur berisi cara melakukan membuat sesuatu. Ketiga, ya, teks prosedur berisi cara melakukan suatu kegiatan. Jadi ada 3 jenis teks prosedur ini. Oke, sampai berisi cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Teks prosedur berisi cara membuat sesuatu. Teks prosedur berisi cara melakukan suatu kegiatan. Mungkin muncul pertanyaan. Nah, silakan siapa yang ingin bertanya. Oke, ketua kelas, apa pertanyaannya? Oke, muncul pertanyaan dari Jackie tentang yang nomor 2. Teks prosedur berisi cara membuat sesuatu. Itu yang seperti apa, Pak? Nah, ada kawan-kawan yang bisa menjelaskan? Ayo, apa contohnya? Teks prosedur berisi cara atau membuat sesuatu. Contohnya apa? Apa membuat sesuatu, cara membuat sesuatu? Ada yang tahu? Membuat kue, betul. Kemudian cara membuat apa lagi? Membuat telur tadi seperti yang di video. Betul ya? Kemudian cara membuat sesuatu lagi apa? Membuat nasi goreng, betul. Banyak contoh ya. Banyak contoh tentang teks prosedur berisi cara membuat sesuatu. Ada struktur teks prosedur. Struktur apa nak? Susunan ya. Urutan teks prosedur apa saja? Pertama ada judul. Biasanya berupa suatu yang akan dilakukan atau yang akan dibuat. Tentu pada judulnya ya. Harus ada judul. Setelah judul ada pengantar atau tujuan. Apa isinya? Menyebutkan tujuan penulisan. Kata penghubung pada langkah. Karena pada teks prosedur ada langkah-langkah, maka harus ada yang namanya kata penghubung. Apa saja? Pertama, menyatakan waktu. Apa kata penghubung menyatakan waktu? Ada kemudian, ketika, sebelum, sementara, oke, sesudah itu. Yang kedua, ada kata menyatakan tujuan. Ada supaya, untuk, dan agar. Ketiga, menyatakan urutan. Menyatakan urutan ada pertama, kedua, sampai banyak ya. Kemudian ada selanjutnya. Apa lagi? Kemudian berikutnya. Lalu memberi batasan sampai dan hingga. Misalnya pada memberi batasan, goreng atau masaklah telur tersebut hingga berwarna kekuning-kuningan. Ada yang mau ditanyakan untuk materinya? Tidak? Oke. Kalau tidak, Bapak akan meminta kalian berhitung. Jadi, misal yang dapat nomor 1 nanti akan bergabung dengan kelompok 1 gitu ya. Diingat hitungannya ya. Nomor kalian nomor berapa? Oke. Sekarang Bapak minta dimulai dari puja ke arah belakang. Ya, hitung 1 dari puja, kemudian 2 ke belakangnya, seterusnya. Silakan. 1, 2, 3, 4.
kelompok 1. Kelompok 3 mana? Ini kelompok 3. Sama ya. Buat nama kelompok kalian ya. Kelompok 2 sama dengan kelompok 4. Oke. Nih kelompok 4. Oke. Tulis nama kelompok. Strukturnya ya. Setelah struktur barulah tentukan jenisnya. Oke. Itu nah ya strukturnya yang ada di sana di papan tulis. Jadi kalian tandai yang mana yang termasuk judul, yang mana pengantar atau tujuan, yang mana alat dan bahan, yang mana langkah atau tahapan, dan yang mana kesimpulannya. Oke, silakan. Nilainya langsung masuk di lembar observasi mapan. Yang Bapak akan perhatikan adalah keaktifan kalian, kerjasama, kreativitas, dan kedisiplinan. Namanya sudah. Sekarang cari judul, pengantar, alat, langkah, dan kesimpulannya dari teks ini ya. Tandai judulnya yang mana, pengantarnya yang mana, kemudian alat dan bahannya yang mana ya. Silakan. Lihat sama-sama. Ini kesana saja duduknya, terlalu jauh. Paham ya? Namanya sudah. Tandai saja judul yang mana. Ya, tandai kasih nama judul. Ya, kemudian pengantar yang mana ya. Ini ada di sana. Sama. Kelompok 1 selesai. Kelompok ini selesai. Kelompok 4 selesai. Kelompok 3 selesai. Kelompok 2 Kalau
Silakan duduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju dikit dong Pak, jangan dempetnya. Nah, Dua, pengantar. Tiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan. Tiga, alat dan bahan. Alat dan bahan air yang mengalir dan sabun. oke. Empat, kedua tangan dengan air yang mengalir dan membuka laut. 9, keringkan tangan dengan minyak atau tisu sekali pakai sampai benar-benar kering. 5, kesimpulan, menjaga kesehatan dengan selama beberapa menit dimulai dari mencuci tangan sebentar tetapi berbagi penyakit bisa terhindari. Jenisnya? Presentasi kelompok 3. Presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Kelompok ini dulu. Oke, silakan. Lantang-lantang ya. Bacanya gantian nggak apa-apa, yang penting lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hanya mempresentasikan hasil dari kajian kelompok kami. Judul: Cara membuat nasi goreng spesial. Pengantar atau tujuan. Nasi goreng spesial adalah menu yang bulir bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 buah cabai rawit dan cabai merah, 1 ini sebagai step presentasi kami. adalah cara membuat sesuatu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan dimulai. Kami akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kelompok kami yang berjudul cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Pengantar: setiap orang menjaga kesehatan ternyata tidak sulit. Kita bisa melakukan dengan kegiatan sederhana, yaitu mencuci tangan. Apa kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? Berikut ini akan dipakai air yang mengalir, kemudian dituangkan sabun ke telapak tangan 2 sampai 3 cm. 2. Gosokkan telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 buah jari tangan yang baik hingga sabun berbusa dan lakukan secara pergantian. Atau tisu sekali pakai sampai benar-benar kering. 5. Kesimpulan: menjaga kesehatan hanya perlu beberapa menit, dimulai dari mencuci tangan sebentar, tetapi berbagai penyakit bisa kita hindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih Naya, silakan duduk. Dan jadi dari presentasi masing-masing kelompok tadi sudah bagus, artinya kalian sudah bisa menentukan yang mana struktur teks prosedur dari teks yang telah kalian baca, dan kalian pun bisa menentukan jenisnya, ya. Nah, sekarang Bapak berkesempatan untuk masing-masing kelompok memberikan komentar kepada penampilan kelompok lain. Gimana? Bagus? Iya, penampilannya
sudah bagus menurut kelompok 3, mereka juga sudah tampil dengan percaya diri. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kemudian kelompok 4 kalau menghindari pembukaan. Oke, penampilannya sangat baik. Kenapa sangat baik? Karena suaranya lantang terdengar, kemudian bergantian ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Terlalu cepat ya? Jika sudah mengikuti. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Jadi pada intinya lah, kembali Bapak ingatkan, kita di sekolah adalah untuk belajar. Jadi kesampingkan dulu rasa tidak percaya diri, ya, buang jauh-jauh rasa tidak percaya diri. Maka kita tanamkan percaya diri dalam diri kita agar kita tampil dengan maksimal. Masih semangat ya? Ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ini koreo. Ini ada lembar kerja yang harus kalian jawab. Semua pertanyaan bisa kalian temukan atau kalian cari dari teks ini, ya. Oke, tidak banyak soalnya, jadi tidak usah terburu-buru. Kelompok 1 tadi tentang apa dah? Nasi goreng ya. Oke. Jadi tadi tentang nasi goreng. Ini nasi goreng. Laku nasi goreng Bapak nih. Ini. Tuh, silakan. Ini nasi goreng. Ini nasi goreng mereka. Di sini. Jangan lupa tulis nama dan kelompok. Disatukan dengan ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita sudah membahas tentang yang namanya teks. Oke. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah, ya. Bisa itu membuat, bisa itu melakukan, ya. Jadi ada tahapan-tahapan atau strukturnya. Apa saja struktur dari teks prosedur? Satu, judul. Dua, pengantar yang di dalamnya biasanya terdapat tujuan. Ketiga, ya, menjelaskan apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan. Empat, nah ini poinnya di sini nak ya, langkah-langkah. Jadi prosedur itu poinnya ada di langkah-langkah. Jadi langkah-langkahnya harus berurutan. Kalau tidak berurutan biasanya disebut tips, bukan teks prosedur lagi, ya. Oke, selanjutnya terakhir kesimpulan. Jadi itu nah ya, dipahami betul, jangan sampai lupa bahwasanya teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah, ya, yang biasanya berurutan. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, anak? Alhamdulillah ya. Bisa berjalan lancar. Apakah menyenangkan?
atau tidak? Menyenangkan. Dipahami atau tidak? Alhamdulillah ya, karena kita menggunakan media. Oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita masih pada teks prosedur, akan tetapi kita akan coba membuat teks prosedur itu sendiri. Ya. Jadi nanti di rumah cari contoh-contoh teks prosedur. Ya. Biar nanti pas pertemuan berikutnya kita bisa menulis teks prosedur sendiri. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Jadi Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Boleh istirahat, ya. Jangan lupa jaga kesehatan, ya. Dan paling penting di rumah jangan kebanyakan bermain, akan tetapi harus lebih banyak belajar. Kita bisa menjadi generasi penerus yang baik. Oke, baik. Terima kasih. Silakan disiapkan. Sedia. Salam.